dan nilai tambah di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan, dan energi serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Yang keempat, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan sejahtera. Yang kelima, menciptakan kualitas pelayanan pemerintahan, sistem kelembagaan, dan ketata laksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 1. Mohon maaf jangan ada yel-yel. Mohon maaf jangan ada yel-yel. Saya persilakan kepada pasangan nomor urut 2. Jangan lupa Pak, waktu hanya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! Horas! Kami dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 menyampaikan visi, yaitu Mandiri Natal yang berkedaulatan pangan, mandiri ekonomi, sehat, cerdas, didukung sarana prasarana infrastruktur yang kuat serta masyarakat religius dan berbudaya. Dan misi kami adalah: 1. Memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada. 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. 5. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana infrastruktur pemukiman dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 7. Melestarikan adat dan budaya daerah. 8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa. 9. Mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Nomor 1 masih ada sebetulnya waktu. Kalau masih dilanjutkan silakan, tapi kalau tidak saya akan persilakan kepada pasangan nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat, masyarakat Mandailing Natal dimanapun berada. Kabupaten Mandailing Natal yang terlahir dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 yang diresmikan pada 9 Maret tahun 1999. Ironis sekali pada hari ini, 16 tahun perjalanan Kabupaten Mandailing Natal, kita di peringkat 29 IPM dari 33 kabupaten di Sumatera Utara, dan angka harapan hidup paling terendah di Sumatera Utara. Oleh karena itulah, paslon Sahabat Muda membuat visi misi mewujudkan masyarakat Mandailing Natal yang sejahtera, bermartabat, cerdas, religius, dan berbudaya. Untuk itu, kami mempunyai 3 agenda utama. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kedua, keagamaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang hakiki. Oleh karena itu, paslon Sahabat Muda mempunyai 3 nilai pembangunan. Yang pertama, kecukupan. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, kebebasan dari sikap menghamba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jangan ada yel-yel. Nanti yel-yelnya ya di awal dan di akhir. Saudara-saudara hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi pemaparan visi misi dari 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Kita akan masuk segmen kedua, yaitu segmen memperdalam visi misi. Tetapi sebelum itu saya akan serahkan dulu waktu kepada Nona Leli.
Ya, terima kasih Bang Ray dan juga pemirsa dan hadirin. Kita akan lebih menggali lagi apa menjadi visi misi dan juga program kerja 5 tahun ke depan calon bupati dan wakil bupati yang akan berdebat hari ini. Dan pemirsa, untuk selengkapnya kita akan kembali break lagi dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Memilih adalah sebuah keberanian menentukan masa depan. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Pelajari rekam jejak calon pemimpin Anda. Pemilih bijak menentukan pemimpin berkualitas. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2015 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Mandailing Natal. Suara Anda sangat berarti untuk menentukan arah pembangunan Mandailing Natal 5 tahun ke depan. Saya, Agus Salam Nasution, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, mengajak Anda semua untuk datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2015. Jangan golput, coblos pilihanmu. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu memperdalam visi misi dari pasangan kandidat. Kita telah merumuskan bersama dengan tim pakar 2 pertanyaan kepada seluruh pasangan calon. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu tim pakar yang kami undang merumuskan catatan ataupun pertanyaan ini. Ada Bung Evan Zulfikar dan juga ada Bung Ridwan Rangkuti. Dan satu lagi Saudara Yusuf Hasibuan. Inilah tim pakar yang sengaja kita undang untuk merumuskan pertanyaan kepada 3 pasangan calon yang akan ikut dalam Pilkada 2015 ini. Saya akan bacakan pasangan, silakan dicatat kalau mau dicatat, tapi kalau hafal nggak apa-apa, bagus. Pertanyaan pertama untuk semua pasangan calon. Salah satu persoalan dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan adalah memperkecil kesenjangan kaya miskin, melahirkan lapangan kerja, menjamin kebutuhan minimal warga negara. Pertanyaannya adalah, apa strategi bapak-bapak untuk mencapai 3 hal itu? Tetapi juga pertanyaan kedua, pada saat yang sama, apa tindakan pasangan calon kalau terpilih nanti untuk memastikan hak-hak warga seperti hak ulayat yang semestinya mendapat perlindungan yang semestinya. Jadi ada 2 pertanyaan, saya akan persilahkan untuk pertama kali dijawab oleh pasangan nomor urut 2. Mohon diulang, Pak. Pertama, apa strategi untuk mencapai perbedaan memperkecil kesenjangan kaya miskin, melahirkan lapangan kerja, menjamin kebutuhan warga, dan menjamin hak-hak warga yang lain seperti hak ulayat. Baik, terima kasih Bapak Moderator, hadirin yang berbahagia. Pasangan calon nomor 2 menanggapi pertanyaan yang disampaikan, yaitu memperkecil kesenjangan. Kami tetap berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, serta mengacu kepada adat istiadat. Jika ini dilaksanakan, barangkali tidak ada kesenjangan. Misalnya, tanah ulayat, itu jelas. Bagaimanapun tanah ulayat itu diakui. Nah, buat pemerintahan sekarang di Mandailing Natal, sebagai pertanda kita mengakui hak ulayat, ada plasma. Dan alhamdulillah di saat kami menjadi bupati selama 9 bulan terakhir ini, sudah 2.400 sekian lebih plasma diberikan. Cukup? Apa nomor 2 atau pasangannya? Mau tambah? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Kalau tidak, saya akan persilakan ke nomor urut berikutnya. Silakan pasangan nomor urut 3 untuk memberi tanggapan. Terima kasih. Dalam hal ini paslon 3 mempunyai Mungkin mic-nya di... Terima kasih. Dalam hal ini paslon nomor 3 itu mempunyai strategi ketika ekonomi yang saat ini terpuruk, pemerintah andai kata kami terpilih akan menjadikan obligasi apabila disetujui oleh DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Saya pikir inilah solusi untuk kesejahteraan yang sesungguhnya bagi masyarakat Mandailing Natal. Tergantung dengan hukum, saya pikir dan kami sepakat itu memang harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
Karena bagaimanapun equality before the law. Pemerintah itu hanya bagian daripada perjalanan, hanya bagian daripada perpanjangan tangan. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sekitar 30 detik. Ada tambahan? Ya, masalah tanah wilayah ini merupakan problem Kabupaten Mandailing Natal sampai hari ini tidak tertuntaskan. 16 tahun Kabupaten Mandailing Natal telah dimekarkan. Ini masih menjadi persoalan yang sangat memang pelik di tengah-tengah masyarakat. Kita ke depan ketika kita diberikan kepercayaan oleh rakyat Mandailing Natal, tanah wilayah ini akan kita lakukan renegosiasi kehutanan kepada menteri, tentunya kepada menteri kehutanan, agar tanah-tanah wilayah ini dikembalikan kepada rakyat, agar rakyat nanti bisa kembali menguasai tanah-tanahnya, dan dengan dikuasai, insya Allah nanti tentu bisa untuk dilakukan penyertifikasian, sehingga memang bisa nanti dianggunkan tanah-tanah wilayah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir saya beri kepada pasangan nomor urut 1. Baik, terima kasih. Dalam rangka untuk terjadinya perbedaan kesenjangan antara masyarakat di Mandailing Natal, yang pertama kita harus membuka jaringan transportasi seluruh daerah Kabupaten Natal, yang mana dengan lancarnya transportasi ini diharapkan biaya kos yang terjadi, produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat akan berkurang lebih dari separuh. Kemudian kami juga nanti akan membentuk kelompok-kelompok masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan memberikan bantuan stimulan. Kita bentuk industri-industri yang ada di masyarakat Mandailing Natal. Kemana? Saat sekarang ini ada 150.000 warung kopi. Ini kan perlu kita tangani sendiri, karena makanan-makanan yang ada di warung-warung kopi tersebut adalah produk-produk Sumatera Barat. Ini perlu kita sikapi agar hitungan kami 1 tahun itu habis hampir 450 miliar dana yang keluar ke daerah lain. Kemudian masalah tanah wilayah saat sekarang ini mungkin sama-sama kita ketahui, inilah yang terjadi khususnya di Pantai Barat, yang mana tanah wilayah ini merupakan hak masyarakat, tetapi selalu terjadi penggebirian oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Pantai Barat. Akibatnya kemiskinan terjadi cukup tinggi di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Pantai Barat. Demikian. Masih ada waktu 20 detik. Cukup? Tidak diambil? Oke. Itu pertanyaan pertama, Bapak sekalian. Saya harap dicatat supaya tidak ada pengulangan pertanyaan. Pertanyaan kedua, dan ini pertanyaan terakhir. Apa yang Bapak-bapak bayangkan dari maksud pelayanan dasar dan pelayanan minimal terhadap warga? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, apakah akan ada jaminan bahwa hal-hal dasar dan minimal itu dapat payung hukum dalam bentuk misalnya perda? Dan yang ketiga, coba dijelaskan kepada kita target tahun pertama dan kedua berkenaan dengan pelayanan publik ini. Ini pertanyaannya Pak sekalian ya. Sudah dicatat semua? Oke, sekarang saya akan persilakan kepada pasangan nomor urut 3 untuk memberi jawaban pertama kali. Baik, pelayanan minimal ini yang selama ini memang menjadi kendala bagi masyarakat. Pelayanan minimal ini termasuk pelayanan pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Sampai hari ini masyarakat memang masih sangat susah mendapatkan pelayanan-pelayanan yang barusan saya sebutkan. Ke depan insya Allah dengan kita, program kita dengan membangun dari desa, memperkuat kecamatan, intinya kecamatan nanti akan kita gemukkan dengan birokrasi yang betul-betul yang berkualitas, yang tersaring secara profesional tanpa korupsi-kolusi dan nepotisme. Inilah pelayanan dasar yang akan kita targetkan ke depan. Setahun kita memimpin, kita akan melakukan terobosan pembenahan infrastruktur pegawai, yang selama ini pegawai kita memang sudah amburadul. Ke depan memang pegawai ini harus kita tata dengan baik dan profesional. Kita harus menempatkan memang pegawai-pegawai yang sesuai dengan kualitas dan kapasitasnya, yang tentunya memang kualitas dan kapasitas ini yang sesuai dengan latar belakang dan daerah. Karena kita berbasis kecamatan ke depan, infrastruktur ini yang kita gemukkan tidak lagi di kabupaten. Tentu nanti birokrasi itu akan kita buat. Bupati dan wali kota akan memang lebih banyak di kecamatan. Di sana juga akan kita buat nanti pos-pos
selama 1 tahun kita harus mengontrol terus perubahan-perubahan dan peningkatan, mulai dari peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan, ekonomi, Terima kasih. penegakan hukum dan lain-lain sebagainya. Waktu Terima kasih. selesai, ya. Pasangan nomor urut 1. Terima kasih. Untuk pelayan dasar, saya pikir sekarang ini sudah memadai, tetapi perlu peningkatan kualitas daripada pelayan dimaksud. Seperti pendidikan, kita hanya perlu meningkatkan kualitas daripada guru-guru, kemudian menambah insentif bagi guru-guru, karena guru-guru ini ada beberapa hal honor yang mereka terima, ada sertifikasi, ada non-sertifikasi. Ini perlu kita tingkatkan. Kemudian bagaimana meningkatkan status daripada pegawai TKS menjadi pegawai honor, agar mereka lebih bergairah untuk mengajar. Kemudian masalah pelayanan KTP, ini juga terjadi kendala, karena ini merupakan kebutuhan dasar, status diri kita. Itu saya pikir nanti program pertama di tahun pertama, membenahi seluruh kantor camat agar mesin-mesin KTP yang ada di kantor camat bisa kita benahi kembali, agar masyarakat yang jauh dari pusat ibu kota bisa menikmati pelayanan di kecamatan yang dekat dengan lokasi mereka. Kemudian masalah perda, saya pikir ini perda diperlukan juga, mengingat ini merupakan satu ikatan kepada masyarakat yang ada. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu sekitar 30 detik. Ya, terima kasih. Kami juga melihat masih banyak kekurangan termasuk di bagian kesehatan. Kalau misalnya masyarakat masuk ke puskesmas, masih banyak yang kejanggalan-kejanggalan kita lihat, sementara diwajibkan kepada masyarakat untuk berobat ke puskesmas. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang pasangan nomor urut 2. Terima kasih. Yang dimaksud dengan pelayanan dasar sebenarnya sangat banyak, sampai masalah infrastruktur dan juga rumah-rumah sekolah dan sebagainya, sebagaimana yang disampaikan oleh calon urut nomor 1 dan 3. Yang terpenting dalam hal ini terutama mengenai bagaimana membangun SDM dan juga membangun bagaimana agar masyarakat Manling Natal memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalan adalah utama, sekolah juga, demikian juga puskesmas serta seluruh tempat-tempat peribadahan dan juga sekolah-sekolah ataupun madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus mengenai ini sangat banyak mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat. Karena pemerintah secara jujur saya akui belum sepenuhnya mampu di dalam era yang lalu. Dan target kami setahun pertama seluruh desa terisolir itu akan hilang dari bumi Madinah, dan juga menanamkan kembali nilai-nilai keagamaan, karena selain daripada pintar yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tepat waktu. Mari